Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seakan beban yang kamu pikul sudah melampaui batas, hingga hati berbisik lirih, "Aku tidak kuat lagi." Sahabat, inilah yang sering kita lupakan. Justru di titik terberat itu, kita sedang berada di ambang rahasia terbesar dalam hidup. Rahasia tentang syukur, ridha, dan penerimaan yang akan membebaskan jiwamu. Hari ini kita akan membongkar satu pertanyaan mendasar. Mengapa kita hanya mampu bersyukur ketika keadaan membaik? Kita akan melepaskan diri dari syukur transaksional yang terpenjara menuju ridha, sebuah puncak keimanan yang membuat hati tenang, bahkan ketika doa belum terjawab dan luka masih terasa. Jika kamu mencari kekuatan di tengah badai, jika kamu ingin mengubah kekecewaan menjadi kedekatan, inilah saatnya. Mari kita temukan kebebasan sejati yang tidak bergantung pada apa yang dunia beri, melainkan pada kebesaran hati kita sendiri. Syukur yang terikat keadaan. Sahabat, seringkali kita diajarkan untuk bersyukur, tapi tanpa sadar, banyak dari kita memaknai syukur hanya sebatas ketika keadaan membaik. Ketika doa terkabul, kita berkata, "Alhamdulillah." Ketika rezeki datang, kita merasa lapang dan berkata, "Syukur sekali." Ketika penyakit sembuh, kita tersenyum lega dan berucap, "Aku bersyukur." Seakan-akan syukur hanyalah reaksi otomatis yang muncul setelah sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun pernahkah kita merenung? Bagaimana jika keadaan tidak pernah berubah? Bagaimana jika doa yang kita panjatkan tidak kunjung terjawab sesuai harapan? Bagaimana jika rezeki masih sempit, luka masih terasa, dan perjalanan masih penuh gelap? Apakah syukur itu akan tetap ada? Ataukah ia akan padam tenggelam bersama kecewa yang kita pelihara dalam diam? Inilah yang sering membuat hati kita terikat. Sahabat, syukur kita bukan syukur yang bebas, melainkan syukur yang terpenjara keadaan. Kita hanya bisa merasakan syukur ketika dunia bersahabat dengan keinginan kita. Tanpa sadar, kita sedang menjadikan syukur sebagai transaksi. Allah memberi, lalu kita bersyukur. Allah menahan, lalu kita kecewa. Padahal syukur sejati tidak pernah lahir dari transaksi, melainkan dari kedalaman jiwa yang percaya. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya menunggu hari bahagia yang sempurna. Ia berkata pada dirinya, "Aku akan bahagia nanti ketika rumahku besar, ketika hutangku lunas, ketika aku sehat, ketika orang-orang mencintaiku." Tapi hari demi hari lewat dan keadaan tak selalu berpihak. Rumah tak jadi besar, hutang masih menekan, tubuh melemah, cinta manusia pergi. Akhirnya, ia menunda syukurnya, menunda kebahagiaannya sampai entah kapan. Bukankah itu yang sering kita alami, sahabat? Kita menggantungkan syukur pada syarat-syarat yang sulit terpenuhi. Kita lupa bahwa hidup tidak pernah menunggu sempurna untuk bisa disyukuri. Padahal, ada orang yang sakit bertahun-tahun, tapi bisa berkata, "Aku bersyukur masih ada kesempatan untuk mencintai Allah dengan sabar." Ada orang yang miskin, tapi bisa berucap, "Aku bersyukur karena aku masih bisa memberi senyum." Ada orang yang kehilangan segalanya, tapi tetap mampu menundukkan kepala di hadapan Allah dengan hati yang penuh syukur. Inilah syukur yang tidak terikat keadaan. Syukur yang tidak menunggu dunia berpihak, tetapi lahir dari keyakinan bahwa keberadaan Allah selalu cukup. Seperti bumi yang tetap berputar meski langit mendung. Seperti matahari yang tetap menyinari meski awan menutupinya. Kita tidak bisa melihat cahaya kadang-kadang, tapi kita tahu ia tetap ada. Begitu juga dengan rahmat Allah, ia tidak hilang hanya karena keadaan tidak sesuai. Ketika syukur terikat keadaan, hati akan rapuh. Kita akan mudah jatuh dalam kecewa, mudah merasa hidup tidak adil,
mudah marah pada takdir. Tapi ketika syukur lahir dari penerimaan, hati menjadi kuat. Kita tidak lagi menunggu perubahan luar karena kita menemukan kekuatan di dalam. Mari jujur pada diri sendiri. Betapa sering kita merasa, aku akan tenang nanti kalau masalah ini selesai. Betapa sering kita menunda bahagia dengan berkata, aku akan bersyukur nanti kalau semua berjalan sesuai harapan. Padahal siapa yang bisa menjamin semua akan sesuai? Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Maka sahabat, jangan biarkan syukur kita terikat keadaan. Bebaskan ia. Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tapi belajarlah bersyukur agar hatimu menemukan bahagia. Karena hati yang penuh syukur akan menemukan ringan, meski hidup tetap berat. Dan jiwa yang rida akan menemukan ketenangan, meski perjalanan masih panjang. Pada akhirnya, yang membuat hidup terasa cukup bukanlah banyaknya nikmat yang datang, tapi sejauh mana hati kita bisa melihat nikmat yang sudah ada. Dan itulah seni hidup, menemukan rasa cukup di tengah kurang, menemukan syukur di tengah luka, menemukan Allah di tengah segala yang tak kita pahami. Penerimaan sebagai pintu rahasia. Sahabat, ada satu hal yang jarang kita sadari. Penerimaan bukan hanya soal berdamai dengan keadaan, tetapi ia adalah pintu rahasia menuju ketenangan yang tak bisa dijangkau dengan cara lain. Pintu ini tidak terlihat dari luar, tidak bisa dipaksakan dari logika, dan tidak bisa ditemukan hanya dengan berusaha keras mengubah keadaan. Ia hanya terbuka ketika hati kita berhenti melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Seringkali kita mengira bahwa ketenangan datang saat masalah selesai, saat doa dijawab sesuai permintaan, saat keadaan kembali seperti yang kita inginkan. Kita menunggu badai reda, menunggu langit cerah, menunggu keadaan berpihak. Tapi kenyataan hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Kadang doa belum terlihat jawabannya, kadang sakit tidak langsung sembuh, kadang masalah justru bertambah. Lalu apa yang terjadi? Hati kita menolak, memberontak, bahkan bertanya, mengapa hidupku begini? Ya Allah. Di titik itu kita merasa pintu kebahagiaan terkunci. Padahal sesungguhnya ada pintu lain yang selalu terbuka, tapi kita jarang menoleh ke arahnya. Itulah pintu penerimaan. Saat kita belajar untuk tidak lagi berkata, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan mulai berbisik, ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya padamu. Disitulah pintu rahasia itu terbuka. Penerimaan tidak membuat masalah hilang, tetapi ia membuat hati punya ruang untuk bernapas. Sama seperti sebuah kamar yang penuh dengan barang-barang berantakan, kita bisa merasa sesak, bukan karena kamarnya kecil, tetapi karena kita enggan merapikan. Begitu kita mulai menerima keadaan, seolah-olah kita membuka jendela. Udara segar masuk, cahaya masuk, dan tiba-tiba ruang yang sama tidak lagi menyesakkan. Sahabat, mungkin kamu sedang berada dalam keadaan yang sangat berat sekarang. Mungkin ada hutang yang menekan, penyakit yang melemahkan, doa yang belum dijawab. Mungkin kamu merasa, hidupku begini terus, tidak berubah. Dan memang benar, mungkin keadaan tidak berubah. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu juga harus ikut terpenjara? Penerimaan adalah kunci untuk membebaskanmu dari penjara itu. Ada orang yang membawa beban ringan, tapi karena hatinya menolak, ia merasa seolah-olah memikul dunia. Ada pula orang yang membawa beban berat, tapi karena hatinya menerima, wajahnya tetap tenang dan langkahnya mantap. Apa yang membedakan keduanya? Bukan beratnya beban, tapi sejauh mana pintu penerimaan itu terbuka. Ketika kita menerima, kita berhenti menawar hidup. Kita berhenti berkata, seandainya begini, seandainya begitu, dan mulai berkata, inilah jalanku sekarang.
aku akan menjalaninya dengan sabar. Dan justru di titik itu kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keadaan. Ketenangan batin. Inilah yang sering disebut ridha. Ridha bukan berarti kita tidak lagi berdoa, bukan berarti kita tidak berusaha. Ridha adalah menerima bahwa apapun hasilnya, kita tetap percaya pada Allah. Dan saat hati sampai pada titik itu, pintu rahasia terbuka membawa kita pada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jangan kira penerimaan itu tanda kelemahan. Justru penerimaan adalah keberanian tertinggi. Karena hanya orang yang berani yang bisa berkata, "Aku tidak perlu menguasai semua. Aku cukup percaya pada Dia yang menguasai segalanya." Dan begitu kita melangkah melewati pintu itu, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Tidak bergantung pada kesehatan, harta, atau manusia. Penerimaan adalah pintu menuju rahasia kebahagiaan yang paling dalam. Rahasia yang Allah titipkan bukan pada keadaan, tapi pada hati yang ridha. Dan mungkin sahabat, di sanalah Allah ingin kita sampai. Bukan pada hidup yang sempurna, tapi pada hati yang tenang. Syukur di tengah kekurangan. Sahabat, salah satu ujian terbesar dalam hidup adalah bagaimana hati kita tetap bisa bersyukur ketika keadaan jauh dari yang kita harapkan. Bersyukur di tengah kelimpahan mungkin mudah, tapi bagaimana bersyukur di tengah kekurangan? Bagaimana tetap menemukan rasa cukup ketika justru yang kita rasakan adalah kurang? Kekurangan seringkali membuat kita merasa hina, tertinggal, tidak layak. Kita melihat orang lain lebih kaya, lebih sehat, lebih bahagia. Lalu kita merasa hidup kita tidak adil. Namun sahabat, bukankah Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya? Dan sungguh jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini turun bukan hanya untuk orang yang kaya raya, bukan hanya untuk mereka yang hidup dalam kelimpahan. Ayat ini berlaku untuk siapa saja, termasuk mereka yang sedang hidup dalam kekurangan. Karena sebesar apapun kekuranganmu, nikmat Allah selalu lebih banyak daripada yang hilang darimu. Mungkin saat ini engkau sedang menanggung sakit, mungkin tubuhmu lemah, langkahmu pelan. Tapi pernahkah engkau merenung betapa masih banyak nikmat yang tersisa? Nikmat bisa berdoa, nikmat masih bisa memanggil nama Allah, nikmat masih bisa mencintai meski dengan tubuh yang rapuh. Mungkin engkau merasa rezekimu sempit, selalu kurang, selalu tidak cukup. Tapi pernahkah engkau berhenti sejenak dan melihat masih ada rezeki yang sampai padamu? Udara yang gratis, teman yang tulus, hati yang masih bisa merasakan iman. Itulah nikmat yang sering luput karena kita sibuk melihat kekurangan. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Perhatikanlah janji Allah ini. Dia tidak mengatakan, "Jika keadaanmu membaik, aku akan menambah nikmat." Tidak. Allah berkata, "Jika kamu bersyukur." Artinya syukur bukan hasil dari keadaan, tetapi sebab yang mendatangkan tambahan nikmat. Bahkan dalam kekurangan, ketika kita mampu bersyukur, Allah menjanjikan kelapangan yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Syukur di tengah kekurangan bukan berarti menutup mata dari rasa sakit. Bukan berarti kita pura-pura tidak lemah, tetapi syukur adalah memilih untuk melihat cahaya kecil di tengah gelap. Syukur adalah berkata, "Ya Allah, mungkin aku tidak punya banyak, tapi aku masih punyamu, dan itu sudah cukup bagiku." Orang yang mampu bersyukur di tengah kekurangan bukan berarti orang yang lebih kuat dari kita, tapi orang yang lebih dalam melihat nikmat Allah. Mereka tidak menghitung apa yang hilang, tapi menghitung apa yang masih ada. Mereka tidak mengukur hidup dari banyaknya harta,
tapi dari luasnya hati. Bukankah yang miskin tapi bersyukur jauh lebih kaya daripada yang kaya tapi gelisah? Syukur di tengah kekurangan adalah seni menemukan keindahan di balik keterbatasan. Ia bukan hanya menguatkan hati, tapi juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena saat itulah kita sedang membuktikan cinta tanpa syarat. Kita bersyukur bukan karena keadaan memanjakan kita, tapi karena kita percaya pada Allah, meski keadaan menantang kita. Maka sahabat, jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Jangan tunggu sehat untuk berterima kasih. Jangan tunggu doa terkabul baru memuji Allah. Bersyukurlah sekarang, di tengah kekuranganmu, di tengah sakitmu, di tengah penantianmu. Karena syukurmu hari ini akan membuka pintu nikmat yang lebih besar di hari esok. Dan pada akhirnya, syukur di tengah kekurangan bukan hanya membuat hidup terasa lebih ringan, tapi juga menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah. Karena di saat dunia tidak memberi banyak alasan untuk bersyukur, kita tetap bisa berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Ridha, bentuk syukur yang lebih dalam. Sahabat, ada satu rahasia yang lebih dalam daripada sekadar bersyukur, yaitu ridha. Jika syukur adalah ucapan alhamdulillah atas nikmat yang kita terima, maka ridha adalah ketenangan hati menerima apapun yang Allah pilihkan, baik yang terasa manis maupun pahit. Banyak orang bisa bersyukur ketika diberi kemudahan, namun hanya sedikit yang bisa ridha ketika diberi kesulitan. Padahal ridha inilah yang membuat syukur kita naik tingkat. Dari sekadar rasa cukup menjadi rasa percaya penuh bahwa Allah tidak pernah salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis ini bukan hanya sekedar teori, sahabat. Ia adalah panduan hidup. Nabi mengajarkan bahwa bagi orang beriman, tidak ada keadaan yang benar-benar buruk. Bahagia maupun sedih, lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, semuanya bisa menjadi kebaikan, asalkan hati ridha dan bersabar. Ridha bukan berarti kita berhenti berdoa atau tidak berusaha. Justru ridha membuat doa kita lebih tulus, usaha kita lebih ikhlas. Karena kita tahu, apapun hasil akhirnya Allah yang memilihkan, dan pilihannya pasti lebih baik daripada bayangan kita. Bayangkan seseorang yang diuji dengan kehilangan. Di awal hatinya memberontak, menangis, bahkan bertanya, "Mengapa aku, ya Allah?" Tapi perlahan, ketika ia belajar ridha, ia mulai merasakan bahwa kehilangan itu bukan sekadar akhir, melainkan juga awal. Awal dari kedekatan baru dengan Allah, awal dari doa-doa yang lebih dalam, awal dari hati yang lebih lembut. Ridha adalah seni melihat makna di balik takdir. Ia membuat beban terasa bukan lagi hukuman, melainkan pesan. Ia membuat luka bukan lagi kutukan, melainkan jalan pulang. Dan inilah bentuk syukur yang paling indah. Bukan sekadar berterima kasih atas nikmat yang menyenangkan, tetapi juga berterima kasih atas ujian yang mendewasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa ridha, maka baginya keridaan dari Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan dari Allah." Hadis ini lembut tapi dalam, sahabat. Ia mengingatkan bahwa ridha kita kepada takdir adalah cermin dari ridha Allah kepada kita. Jika kita bisa menerima dengan lapang dada, Allah pun akan menerima kita dengan kasih-Nya. Maka ketika hati merasa berat, tanyakanlah pada diri, apakah aku sekedar bersyukur saat diberi nikmat, ataukah aku juga bisa ridha saat diuji? Karena ridha adalah puncak syukur.
tingkat di mana hati tidak lagi terikat oleh keadaan, melainkan hanya terikat oleh cinta kepada Allah. Ridha mengajarkan kita untuk berkata, "Ya Allah, aku mungkin tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya padamu. Aku mungkin tidak selalu senang dengan apa yang Kau beri, tapi aku ridha karena aku tahu Kau lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Jika hati sudah sampai pada ridha, maka dunia tidak lagi bisa mengguncangmu. Kabar buruk tidak membuatmu putus asa. Kabar baik tidak membuatmu lalai. Hidupmu akan selalu berada di dalam lingkaran syukur. Syukur yang tidak bergantung pada jawaban. Sahabat, kebanyakan manusia hanya mampu bersyukur ketika doa mereka dijawab sesuai dengan keinginan. Kita sering berkata, "Alhamdulillah, doaku terkabul." Seakan syukur hanya pantas diucapkan ketika Allah menuruti kehendak kita. Tapi bagaimana jika doa itu tertunda? Bagaimana jika permintaan tidak diberikan? Bagaimana jika jawaban Allah berbeda dari harapan kita? Disinilah jalan tasawuf mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Syukur yang tidak bergantung pada jawaban. Para sufi berkata, doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, melainkan untuk mengubah hati kita agar selaras dengannya. Maka syukur sejati bukanlah hasil dari doa yang terkabul, melainkan kesadaran bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Bayangkan, sahabat, ada seorang hamba yang memohon setiap malam. Namun tahun demi tahun berlalu, permintaan yang ia panjatkan tidak juga ia lihat terkabul. Dalam pandangan dunia, ia mungkin dianggap gagal, tapi dalam pandangan Allah, bisa jadi ia termasuk yang paling dekat karena hatinya terus dipanggil untuk mengetuk pintunya. Dalam pendekatan tasawuf, syukur bukan hanya ketika permintaan dipenuhi, tetapi ketika Allah masih menahan kita di depan pintunya. Karena menunggu di hadapan Allah lebih mulia daripada mendapatkan dunia sekalipun. Seorang sufi pernah berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih besar, nikmat ketika doa dikabulkan atau nikmat ketika doa ditunda. Karena saat dikabulkan, aku mendapat apa yang kuinginkan. Tetapi saat ditunda, aku mendapat kesempatan lebih lama untuk duduk di hadapan Tuhanku." Inilah rahasia yang jarang kita renungkan, sahabat. Terkadang Allah menunda jawaban bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia ingin kita tetap tinggal bersamanya lebih lama. Allah dengan cintanya menahan jawaban agar kita tidak cepat pergi, agar hati kita terus dekat. Syukur yang tidak bergantung pada jawaban adalah syukur yang bebas. Ia tidak menunggu keadaan berubah, tidak menunggu permintaan terpenuhi, tidak menunggu keinginan disetujui. Ia lahir dari kesadaran bahwa berada di hadapan Allah itu sendiri sudah merupakan jawaban paling indah. Syukur yang tidak bergantung pada jawaban bukan berarti berhenti berharap. Justru di sanalah harapan menjadi murni. Bukan berharap pada hasil, tetapi berharap agar hati selalu bersama Allah apapun hasilnya. Dan bukankah itu tujuan tertinggi dari hidup ini? Bukan sekadar melihat keinginan terpenuhi, tetapi melihat hati kita tidak pernah jauh dari Allah, bahkan di saat permintaan belum juga dikabulkan. Maka belajarlah bersyukur bukan karena jawaban sudah datang, tapi karena kita masih diberi kesempatan untuk terus memanggilnya. Bersyukurlah bukan karena doa selesai, tapi karena doa itu sendiri adalah anugerah. Itulah syukur yang diajarkan para sufi. Syukur yang lahir bukan dari keadaan, bukan dari jawaban, tetapi dari cinta. Penerimaan membuat luka tidak sia-sia. Sahabat, luka adalah bagian dari hidup. Tidak ada manusia yang berjalan di dunia ini tanpa meninggalkan jejak air mata. Tapi perbedaan besar terletak di sini.
Ada luka yang menjadi racun, dan ada luka yang berubah menjadi cahaya. Luka menjadi racun ketika hati menolaknya, ketika kita terus bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Luka menjadi cahaya ketika hati menerimanya, ketika kita belajar berkata, mungkin inilah jalan yang Allah pilihkan untukku. Dalam dunia tasawuf, ada sebuah hikmah yang sering diingatkan. Di balik setiap luka, ada pintu yang mengantarimu lebih dekat kepada Allah. Namun pintu itu hanya bisa terbuka jika kita menerima luka itu, bukan melawannya. Bayangkan seseorang yang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Tapi seiring waktu ketika ia mulai menerima bahwa cintanya dikembalikan kepada sang pemilik, ia menemukan sesuatu yang baru. Doa yang lebih dalam, sujud yang lebih lama, dan hati yang lebih lembut. Luka yang dulu ia benci kini justru menjadi jembatan untuk lebih dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu ia berkata sebagaimana yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa aklif li khair minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Melainkan Allah akan memberi pahala baginya dan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis ini mengajarkan bahwa tidak ada luka yang sia-sia selama hati menerimanya dengan iman. Luka bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar, meski saat itu kita belum bisa melihatnya. Para sufi bahkan melihat luka sebagai tanda kasih. Mereka berkata, Allah mencintaimu bukan hanya dengan memberi nikmat, tapi juga dengan memberi ujian. Karena dengan ujian, Dia mengajakmu kembali kepadanya. Luka itu mungkin pahit, tapi justru di sanalah letak obat jiwa. Sejak saat itu, si murid mulai melihat lukanya bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal. Awal dari perjalanan cinta yang lebih suci. Percayalah, jika engkau menerimanya dengan lapang, luka itu tidak akan sia-sia. Ia akan menjadi doa yang diam-diam naik ke langit, menjadi pahala yang Allah catat tanpa henti, menjadi penghapus dosa yang mungkin tak akan hilang tanpa air mata itu. Jangan biarkan luka hanya membuatmu pahit, biarkan ia membuatmu paham. Jangan biarkan luka hanya membuatmu hancur, biarkan ia membuatmu tumbuh. Dan jangan biarkan luka hanya menjadi beban, biarkan ia menjadi jalan untuk kembali pulang. Karena sesungguhnya sahabat, penerimaan adalah seni mengubah luka menjadi cahaya. Dan ketika engkau berhasil melakukannya, engkau akan menyadari ternyata luka itu bukan akhir. Ia adalah cara Allah menuliskan kisah yang lebih indah untukmu. Syukur yang membebaskan hati. Sahabat, ada satu rahasia yang sering terlupakan. Syukur bukan hanya tentang berterima kasih, tapi tentang pembebasan. Hati yang mampu bersyukur meski hidup penuh kekurangan, sesungguhnya adalah hati yang merdeka. Kebanyakan manusia merasa terikat pada keinginan yang tidak habis-habis, terikat pada hasil yang tidak selalu sesuai, terikat pada masa lalu yang menyakitkan, atau masa depan yang menakutkan. Dan ikatan-ikatan itulah yang membuat hidup terasa sempit, meski dunia di luar tampak luas. Syukur adalah kunci untuk melepaskan ikatan itu. Saat kita mampu berkata, Ya Allah, aku ridha dengan apa yang Engkau beri, meski tidak seperti yang aku pinta. Maka seketika rantai-rantai itu patah. Hati kita tidak lagi terpenjara pada apa yang hilang, tidak lagi terikat pada apa yang belum datang. Bukankah kita sering lelah karena terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada? Kita menunggu jawaban doa, padahal doa itu sendiri adalah hadiah. Kita menunggu datangnya nikmat besar,
Padahal nikmat kecil pun sudah terlalu banyak untuk dihitung. Dan disitulah syukur bekerja. Ia mengajarkan kita untuk berhenti menunggu alasan, karena setiap detik sudah cukup untuk jadi alasan. Ketika hati benar-benar bersyukur, ia menjadi bebas. Tidak ada lagi cengkraman kecewa. Tidak ada lagi ikatan andai saja. Tidak ada lagi rasa iri melihat milik orang lain. Hati yang bersyukur hidup dalam ruang yang lapang, karena ia melihat dunia dengan mata yang berbeda. Inilah syukur yang membebaskan. Syukur yang membuat kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan. Dunia boleh memberi atau mengambil, tapi hati tetap tenang. Kehilangan boleh datang, tapi hati tetap merasa cukup. Dan itu adalah kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang yang bersyukur bukan berarti orang yang punya segalanya. Justru seringkali mereka yang sedikit miliknya, tapi luas hatinya, adalah yang paling damai. Karena mereka telah menemukan rahasia itu. Kebahagiaan bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Di hati yang tahu cara berterima kasih tanpa syarat, tanpa menunggu keadaan berubah. Maka jika engkau ingin hidupmu ringan, bukan hanya ringankan bebanmu, tapi bebaskan hatimu dengan syukur. Belajarlah berkata, aku masih bernapas, aku masih bisa berdoa, aku masih dalam genggaman Allah. Itu sudah cukup bagiku. Dan ketika hati sampai pada titik itu, engkau akan sadar. Ternyata yang membuat kita berat bukanlah beban hidup, tapi penolakan hati. Dan yang membuat kita ringan bukanlah hilangnya masalah, tapi hadirnya syukur yang tulus. Sahabat, inilah akhir dari perjalanan panjang kita. Semoga hati ini belajar satu hal sederhana tapi dalam, bahwa syukur bukan sekadar kata, tapi kunci pembebasan. Dan barang siapa hatinya bebas, maka hidupnya akan selalu terasa lapang, meski langkahnya harus melewati jalan yang berat. Semoga kita mengerti bahwa syukur bukan sekadar ucapan di bibir, tapi kebebasan jiwa. Semoga kita belajar menerima bukan karena keadaan mudah, tapi karena kita percaya kepada Allah. Dan semoga setiap luka yang kita terima, setiap kekurangan yang kita hadapi, setiap doa yang belum terjawab, semuanya menjadi jalan untuk semakin dekat dengannya. Ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk menerima takdir-Mu. Jadikanlah syukur kami bukan hanya saat Kau memberi, tapi juga saat Kau menahan. Jadikanlah ridha sebagai pakaian hati kami, dan jadikan setiap luka sebagai jalan untuk semakin mencintai-Mu. Ampuni kekurangan kami, kuatkan langkah kami, dan jangan pernah lepaskan kami dari kasih-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.